Oke lur, kita datang berkunjung ke salah satu seniman Denpasar Bali. Pak Sinten iki? Heri Koko. Heri Koko, Pak Heri Koko. Ini lur, kita meluncur. Tempat Studio namanya studio apa, Pak? Pundi Mawon. Pundi Mawon. Oke lur, ini studionya Pak Heri Koko. Ayo lur, kita akan mengacak-acak koleksi. Kok bisa Bapak yang dari Solo ini bisa stay di Bali ini, alasannya apa ini, Pak? Itu saya masuk sekolah itu sebenarnya bukan keinginan saya masuk di teknik. Salah jurusan berarti? Saya salah jurusan. Kacau ini, kacau Karena ini. dari kecil hobi saya itu menggambar. Terus kemudian saya dengar Bali itu tempat berkumpulnya para seniman. Akhirnya saya ke Bali. Mantap lur. Dari sana itu kemudian kok saya merasa senang di Bali, tinggal di Bali. Sampai sekarang mungkin kurang lebih 20 tahun sudah tinggal di Bali saya. Ini domisili Bali sudah ini. Bali, terus kemudian mendapatkan jodoh dari asli Bali juga gitu. Oh, berarti istrinya orang Nah, Bali lur. itu. Jadi ini sekarang orang Bali ini. Lah, sepertinya ini menarik lur. Ini lukisan apa ini Pak temanya, Pak? Ini saya memperkenalkan budaya Indonesia ya. Jadi kalau orang Indonesia itu pada umumnya itu mengenal ini karapan sapi. Apa ini, Pak? Bisa dijelaskan ini, Pak? Ini harimau karena saya itu suka binatang. Setiap melukis sama binatang itu selalu ada tantangannya ya, karena binatang itu kan banyak sekali anatominya. Ini lukisan potret dua anak laki-laki. Ini masih 70% karena nanti konsepnya ini masih ada peta Indonesianya, kemudian di belakang itu ada tulisan menatap Indonesia Jaya 2045. 70% saya kerjakan. Bisa jelaskan temanya itu? Anak dua ini kan masih kecil-kecil ya. Iya. Jadi yang satu itu mungkin usia 3 tahun, kemudian yang satunya itu sudah mungkin SD kelas 6. Nah, kalau 45 tahun ke depan, misal 2045, nah mungkin anak-anak ini mengalami kejayaan Indonesia ya. Pesan moral yang sangat dalam sekali dari Pak Koko ini mencurahkan isi hati harapan kita semua disampaikan di sini. Lah kalau yang Ini juga karena saya belum selesai ini. Di samping itu sebenarnya ini ada di topinya itu mau saya kasih simbol Tutwuri Handayani. Jadi topi anak SD gitu loh. Iya. Jadi saya itu memberikan semangat kepada mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah bahwa dia itu bisa berhasil ya. Misalnya bapak ini mungkin tamatan SD tetapi dia bisa jadi juragan sapi. Sapinya aja ini sapi limosin ya, harus ulet, kemudian kerja keras, sabar kuncinya. Oke lur, pesan dari Pak Koko untuk sabar lur. Sabar itu apa yang dikerjakannya dilakukan penuh dengan keteraturan, ketelitian, sampai apa yang dicita-citakan berhasil. Itu namanya sabar. Lah ini temanya apa Pak yang Kalau ibu ini tua ini? nenek-nenek ya sebenarnya. Iya. Jadi karena ini belum selesai, jadi guratan di tangannya itu belum ada. Kemudian saya itu bingung juga mau ngasih merek apa di kardusnya itu. Nah ini kan memberikan kita bahwa bukan saya mengeksploitasi bahwa ini orang tua yang dalam artian itu ditelantarkan oleh anak-anaknya itu Iya. tidak. Tetapi orang tua zaman dahulu itu pekerja keras ya, jadi di hari tuanya itu mereka tetap tidak bisa diem ya, apalagi khususnya di daerah-daerah ya. Dan nenek-nenek ini itu dengan penuh semangat, jadi dia itu mencontohkan kepada generasi muda bahwa saya itu sudah tua tapi masih tetap mau berusaha. Jadi yang muda-muda itu jangan kalah sama yang tua. Gitu. Jadi harus gerak yang muda-muda. Harus gerak. Jangan rebahan aja. Betul. Hasil apapun hasilnya itu anugerah Tuhan. Jadi kita tidak boleh dalam artian itu iri dengan keberhasilan seseorang. Betul. Setiap orang punya anugerahnya masing-masing. Tapi usaha itu harus dilakukan setiap hari. Dan harus bersungguh-sungguh. Betul. Mantap loh. Potret siapa ini Pak? Nah, ini kan kalau orang di Bali itu kan banyak yang suka memelihara ayam ya, khususnya ayam jago. Makna dari lukisan ini tuh kan sebenarnya mengajarkan kita untuk cinta kasih, menyayangi binatang itu. Benar. Nah kalau perkara diadu, nah itu beda lagi. Saya tidak mau cerita itu. Ya. Oke lur, kita meluncur lur.
Apa ini Pak? Potret ini ya. Potret ini ya? Potret. Pesanan apa bukan ini? Ini pesanan. Nah, ini juga pesanan lur, sama seperti tadi. Dikasih ibunya minuman segar. Terima kasih Bu G. Nah, ini juga pesanan lur. Nah, kalau ini sudah dikasih tanda tangan berarti sudah 100% jadi. Lah ini Pak. Lukisannya ini order dari tamu, tapi tamunya nggak ada kabarnya. Oke. Tapi terlihat mantap ini Pak lukisannya Pak. Ini lukisan Yesus saya ngerepo karena waktu itu saya belajar menggunakan media cat yang dalam artian itu bukan khusus untuk lukis. Ini saya menggunakan cat apa tuh namanya tembok ya. Ini karya dari Pak Koko tahun 2000. Ya ini kan judulnya Angtrud juga proses saya berkarya jadi saya tahu bahwa dulu lukisan saya seperti ini realisnya gitu ya. Ternyata pakai cat tembok jenis itu kurang kuat dia. Jadi banyak warna yang Pudar. Pudar, rontok gitu. Kalau ini pesanan ya, kebetulan sudah lama belum saya kirim-kirim. Yaitu kalau masih seneng lukisan saya sendiri, saya itu mau ngirim juga berat. Karena begini, ini lukisan ini dalam sekali ya. Bagaimana itu Jadi, cerita maknanya di dalamnya ini? Kata kencana ini simbol dari jiwa manusia. Kuda ini melambangkan nafsu manusia. Yang putih ini mutmainah, yang kuning ini supia, kemudian yang hitam ini alwama, yang merah amarah. Yang kusir ini yang mengendalikan dari nafsu-nafsu. Ini simbol dari angan-angan manusia. Angan-angan manusia itu kan ada 3 ini. Iya Pak itu Pak. Cipta, nalar, pangerti, akal budi. Penumpang ini roh suci. Roh suci itu kan ikut saja sama kusirnya kan. Iya, Dia benar, mau kemana benar. ikut saja kan. Mau masuk jurang mau apa, ikut saja. Iya, kan? iya. Nah, makanya kalau yang kereta ini badan kasarnya. Kenapa kok ini di hijau? Jadi kalau nafsu sama angan-angan itu sudah ditundukkan, itu nanti yang mengendalikan roh suci. Kebetulan di sini tuh kan ada simbol pangestu. Iya. Nah, paguyuban ngesti tunggal. Jadi iya. ini mawar, ini kemboja. Itu simbol keduniawian. Kamboja ini simbol dalam ketuhanan. Jadi orang mikul keranjang, tapi ini isinya buku. Tapi di sini nanti saya tulisin tukar HP dengan buku. Karena sekarang itu kan banyak masyarakat sudah menjauhi buku. Nah, saya itu kan prihatin ya dengan keadaan generasi sekarang itu yang kurang membaca buku. Tapi Lukisan berikutnya itu adalah sket para tokoh-tokoh nasional pejuang kita. pelajaran ya kepada generasi yang sekarang yang banyak lupa akan sejarah gitu loh. Jadi biar tidak melupakan sejarah. Di sini saya sepertinya melihat sket penari Bali nih Pak. Betul, ini tari legong ya. Kalau orang realis itu awal pertama melukis itu kan dari sketch dulu ya. Sketch mateng dulu ya. Dalam artian mateng itu anatomi pas dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita dasari warna pertama ya. Jadi step by step lah ya. Dasar pertama, kemudian habis itu dasar kedua, layer demi layer ya. Jadi tidak langsung jadi itu enggak. Oke Lur, di sini kita bersama Pak Koko. Berapa tahun ini Pak Koko menjalani profesi sebagai seorang pelukis itu? Kalau dibilang itu selama saya kalau yang profesional ya, Iya. dalam arti profesional itu saya hidup dari berkesenian ya, tidak Iya. ada yang lainnya Iya ya. benar-benar. Itu kalau di total itu ya kalau selama saya di Bali dari 20-an tahun lah. Kalau menjadi seniman itu kan memang pilihan gitu ya. Kalau kita mau pengen hidupnya kaya ya jadi pengusaha saja. Jangan jadi pelukis Jangan Lur. jadi seniman. Seniman itu hidupnya itu ya naik turun. Berarti 20 tahun Pak itu ya? Ya, 20 Terus tahun. selama masa pandemi ini bagaimana Pak tentang dunia seni di wilayah Bali secara keseluruhan di tahun 2021 ini? Jadi kalau saya melihat itu ya sepi. Banyak seniman itu yang sudah dalam artian itu tidak bisa berkutik ya. Tapi kalau namanya seniman itu ada pandemi ataupun tidak Terus berkarya. berkarya ya. Mantap. Nah, cuma yang jadi permasalahan kalau terus berkarya modalnya habis, nah sudah tidak bisa berkarya kan? Karena apa? Tidak ada yang dijual ini. Bukan tidak ada yang dijual itu banyak, tapi yang pembelinya nggak ada. Nah, tahun pertama pandemi itu kita masih bisa bertahan ya, meskipun pertahanannya itu ibaratnya Seadanya. ya, itu banyak seniman tuh yang saya mohon maaf ini saya
bicara kepada seniman urban saja ya. Jadi banyak seniman urban itu yang datang dari daerah-daerah itu yang banyak yang pulang kampung juga. Gulung tikar Pak ya? Iya, gulung tikar. Kenapa? Sektor pariwisata sepi. Kita mengandalkan tamu dari luar kan, bayar dari luar kan. Makanya banyak pelukis di Bali itu dia tidak terkenal di Indonesia, mungkin terkenal di luar negeri. Karena lukisannya kan banyak yang beli itu orang luar semua. Orang luar semua gitu. Oke, harapan Bapak selama pandemi ini bagaimana mau disampaikan? Kalau saya tidak terlalu berharap pada pemerintah ya, karena seniman itu ketika dia sudah memutuskan pilihannya untuk menjadi seniman, dia itu sudah tahu segala resikonya gitu loh. Jadi saya cuma berharap kepada Tuhan saja gitu. Mantap Lur. Itu saja. Ini pesan yang paling penting sekali. Jangan kita berharap kepada manusia karena kita akan kecewa. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Insya Allah semua akan teratasi. Hanya kepada Tuhan. Bener Pak Nggih? Betul, yakin. Mantap Lur, kita harus yakin seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Maka dari itu kita pamit ke Pak Koko. Terima kasih Pak Koko atas Salam waktunya. budaya. Ya. Mantap Lur, salam budaya. Oke, assalamualaikum. Dadah. Dadah.